untuk nikah saja ya, nikah saja yang wajib. Perjanjian dua orang. Ini apalagi perjanjian sekian juta orang yang diwakili oleh para tokoh. Itu wajib kita jaga, wajib komitmen itu wajib kita jaga. Tidak ada alasan. Jadi agama sebenarnya semakin menguatkan kita untuk mempertahankan apa yang disebut dengan nasionalisme, mengimplementasikannya, mewujudkan cita-cita bersama. Cita-cita bersama kita kan Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini Indonesia sudah memasuki hari kemerdekaan yang ke-76 kayak. Iya. Nah, tidak lengkap rasanya ketika Renaissance Channel ini tidak membahas tentang isu-isu kebangsaan, khususnya tentang diskursus nasionalisme, karena hal ini penting untuk kita tegaskan di hari kemerdekaan ini, apalagi di saat dimana sebagian dari masyarakat Indonesia itu agak turun rasa nasionalismenya terhadap Indonesia, ya kan? Terlalu banyak ideologi dari luar transnasional yang masuk sehingga mempengaruhi sebagian kelompok masyarakat kita, sehingga rasa nasionalismenya itu luntur gitu. Ini harus kita tegaskan di sini, seperti apa itu diskursus kebangsaan yang kita miliki, sejarahnya bagaimana, ya kan? Kenapa bagaimana Indonesia ini berdiri, ya, sejarahnya itu gimana, dan bagaimana konsep nasionalisme itu sendiri itu, supaya untuk memperkuat gitu, rasa nasionalisme kita sebagai masyarakat yang hidup di NKRI atau di Indonesia ini. Nah, maka dari itu kita mulai saja Kak Sabara ya. Ya, yang pasti kita bicara dengan kesabaran lagi. Itu teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan sosok Kak Sabara gitu. Kita mulai dulu bicara tentang sejarah bangsa ya, sejarah Indonesia. Itu kalau misalnya dicari akarnya atau genealoginya ya. Itu sebenarnya Indonesia itu sejarahnya dimulai dari mana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-76 untuk semua bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya penamaan Indonesia itu kurang lebih 98 tahun sebelum proklamasi baru ada nama Indonesia. Oh iya. Sebelumnya kan dikenal istilah Jawi. Ya, waktu di video Islam Nusantara kan disinggung oleh Bang Ijal ya, bahwa semua orang-orang yang berasal dari Melayu, tanah Nusantara ini disebut Al-Jawi, meskipun dia orang Melayu, meskipun dia orang Bima, meskipun dia orang Bugis. Nah, penamaan Indonesia itu sendiri sebenarnya dimulai dari seorang etnolog namanya George Samuel Winsor, seorang etnolog asal Skotlandia yang melakukan penelitian etnologis di wilayah Kepulauan Nusantara ini dan menyebut istilah Indonesia untuk membedakan dengan Australia. Jadi sebenarnya kepulauan yang kita kenal Indonesia saat ini. Jadi awalnya adalah sebuah penamaan geografis. Nah, orang yang kemudian konsisten menggunakan kata Indonesia, kalau George Samuel Winsor itu kadang menggunakan Malaysian, Kepulauan Melayu, kadang juga menggunakan Indonesia. Tapi yang konsisten awalnya itu adalah Logan. Logan itu seorang, kalau tidak salah seorang biolog atau seorang ahli botani gitu ya, yang konsisten juga menggunakan istilah Indonesia sekitar 1850, 3 tahun setelah. Oh, berarti sudah 1850 sudah ada nama Indonesia untuk menyebut sebuah zona geografis. Tapi yang paling mempopulerkan itu seorang biolog atau ahli botani Jerman namanya Adolf Bastian, sekitar 1800-an juga. Nah, kemudian penamaan Indonesia ini kan menunjuk pada sebuah kawasan Hindia, Hindia yang orang menyebutnya Hindia belakang, istilahnya Hindia depan itu kan India, atau juga dulu di hikayat raja-raja Melayu disebut istilahnya negeri bawah angin. Anthony Reid menyebut itu untuk menunjukkan sebuah daerah yang sangat ramai dengan jalur perdagangan, yang waktu itu pelayarannya mengandalkan angin ya, mengandalkan perahu layar. Nah, istilah Indonesia kemudian muncul sebagai sebuah, bergeser ya dari sebuah nama kawasan geografis kemudian menjadi sebuah cita-cita politik.
ketika Muhammad Hatta dan kawan-kawan membentuk namanya Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ya, pelajar-pelajar atau mahasiswa Indonesia di Belanda membentuk sebuah organisasi tahun 1920-an namanya Perhimpunan Indonesia. Nah, semakin tegas sebagai sebuah cita-cita politik ketika Sumpah Pemuda 1928. Ya, satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Komunitas imajiner ya? Ya, jadi ya kalau kita pakai teorinya Benedict Anderson tentang imagine community, ya bahwa sebuah komunitas imajiner sudah terbentuk gitu. Ya, karena kan sebenarnya Indonesia ini karena apa ya, Indonesia ini kan bukan sebuah dia tidak bisa diposisikan sebagai satu bangsa. Ya. Karena di wilayah timur itu ada ras Melanesia, ya. Di Sumatera itu dominan Melayu, di wilayah Jawa itu kan Sanskrit. Tapi kita disatukan oleh sebuah kesamaan historis dan cita-cita politik. Nah, puncaknya itu sebenarnya 1928. Ketika pemuda-pemuda Indonesia waktu itu bersepakat mendeklarasikan diri, menjadikan Indonesia sebagai sebuah identitas bersama dan cita-cita politik bersama. 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. Berarti sudah sebelum merdeka itu sebenarnya sudah dibayangkan. Sudah dibayangkan. Sebuah bangsa yang akan diperjuangkan di kemudian hari. 1920-an ketika Soekarno usianya masih 20-an tahun, ya, itu sudah mendirikan Partai Nasional Indonesia kan. Nah, namanya sudah ada sudah kan? Partai Nasional Indonesia. 1927, 20 berapa itu. Ya. Nah, terus bagaimana ceritanya itu Indonesia akhirnya menjadi nation state kan? Menjadi disepakati sebagai sebuah negara bangsa, karena kan juga ada kemelut itu. Ya kan? 1928 itu kan ketika Kongres Pemuda II menyepakati menyepakati penamaan Indonesia setelah alot ya, termasuk kesepakatan bahasa apa yang akan digunakan sebagai bahasa persatuan. Nah, iya betul. Ya, bukan bahasa Jawa tapi bahasa Melayu yang kemudian disepakati bernama bahasa Indonesia. Jadi satu tanah air, satu nusa bangsa, dan satu bahasa. Jadi itu 1928 sebagai puncaknya menjadikan Indonesia ini sebagai sebuah cita-cita politik bersama yang akan diperjuangkan kemerdekaannya. Bahwa prosesnya memang terbilang cukup cepat. Karena di tahun 1900-an awal, sebenarnya imbas politik etisnya Belanda. Ketika banyak anak-anak Indonesia yang kemudian bersekolah, itu di situ mulai ada kesadaran, namanya kesadaran Bumi Putra, untuk bangkit setara dengan orang-orang Eropa dan sampai pada cita-cita Indonesia merdeka. Melalui pendidikan ya? Melalui pendidikan awal. Pendidikan Barat juga. Ya, pendidikan Barat juga sebenarnya. 1900-an awal ketika politik etis. Nah, terus bagaimana ini kontestasinya gitu? Kontestasi antara para tokoh bangsa ini akhirnya menentukan masa depan Indonesia ini seperti apa begitu? Karena kan juga ada yang pengen Indonesia ini menerapkan menjadi negara agama ya kan? Ada yang negara bangsa saja gitu ya. Nah, terjadilah pertarungan ya, kubu ya. Ada 3 kubu setidaknya. Islamis, nasionalis dengan komunis. Komunis ya, betul. Nah, kenapa tiba-tiba akhirnya negosiasi ini membentuk sebuah kesepakatan kita pakai konsep negara bangsa saja sebagaimana yang sudah dicita-citakan oleh Soekarno kan? Soekarno kan sudah bilang seperti itu. Waktu dia hari lahirnya Pancasila kan? 1 Juni 1945. Betul. Jadi sebenarnya bahwa pada awal-awal pergerakan ya, 1920-an kan muncul ada tiga haluan sebenarnya kelompok Bumi Putra yang punya cita-cita sama, Indonesia merdeka. Ada haluan Islamis, ada haluan nasionalis, ada haluan komunis. Yang menariknya 3-tiganya berasal dari rumah kosnya Cokroaminoto. Oh iya, kan? Saya pernah dengar. Semaun yang komunis, Kartosuwiryo yang Islamis, dan Soekarno yang nasionalis. Itu satu in the course di rumahnya Cokroaminoto. Nah, pergolakan politik kan ada PKI ya, didirikan 19. Dulu namanya ISDV, didirikan termasuk tokohnya Semaun.
kemudian Partai Nasionalis Indonesia, kemudian ada sebelumnya lagi yang sedikit lebih tua itu Sarekat Islam. Dan, jadi pergolakan itu terjadi sebenarnya. Tapi syukurnya misalnya momen 1928 itu para pemuda dari berbagai daerah, ya, Jong Java, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong ya, Jong itu artinya Nyong itu artinya anak muda gitu, bahasa Belanda. Kemudian ada Jong Islam Bon, ya, pemuda Kristen itu menggabung, ya, menyatukan identitas bersama. Ini sebenarnya kita tidak bisa lupakan Sumpah Pemuda sebagai sebuah akar. Iya, betul. Penyatuan identitas kita yang berbeda suku dan berbeda agama. Karena di situ dimulai ya. Di situ dimulai sebenarnya komitmen bersama. Nah, nanti ketika Hidup bersama ya. hidup bersama Betul. dalam satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Nah, keberuntungan sebenarnya keberuntungan sejarah kalau saya sebut ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang tahun 1942, ya. Dan Jepang yang cukup singkat menguasai 1945, kemudian kalah perang dunia. Istilah para founding fathers kita mengambil momen untuk saatnya kita untuk mendirikan sebuah negara bangsa, cita-cita Indonesia kita ini kita wujudkan. Ya. Tapi nggak semudah itu kan? Tentu tidak semudah itu. Penuh dengan perjuangan, ya, diplomasi, pokoknya penuh dengan perjuangan yang luar biasa. Bagaimana keluar dari image bahwa Indonesia merdeka ini merupakan hadiah Jepang. Iya kan? Iya kan, waktu itu Jepang ketika menyadari akan kalah perang di Perang Dunia Kedua ingin mengambil hati orang-orang Indonesia dengan membentuk BPUPKI Dokohitsu Jombi Kosakai, ya. Kemudian panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Dokohitsu Jombi Inkai misalnya. Di situ para tokoh dikumpulkan. Tapi kan keberhasilan di detik akhir keluar dari image bahwa Indonesia merdeka itu hadiah dari Jepang. Dan ya memang terjadi perdebatan ideologis sejak pembentukan BPUPKI itu. Ya itu bagaimana bisa diceritakan itu, Kak? Jadi perumusan ideologi negara, ya kemudian Pancasila menjadi kesepakatan bersama. Lalu ya Piagam Jakarta kan kita kenal, di situ masih bernuansa Islamis ya. Khususnya di sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nanti di 18 Agustus 7 kata itu dihapus dan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sebenarnya sebuah perdebatan, pergulatan yang luar biasa para founding father kita sehingga menemukan jalan tengah. Tapi yang tidak bisa dilupakan adalah jasa dari tokoh-tokoh Islam yang dalam tanda petik mengalah. Iya. Tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh Sarekat Islam. Misalnya demi persatuan. Kiai Wahid Hasim, Kiai Abdul Kahim Musakir, kemudian Agus Salim. Itu kan tokoh-tokoh Islam. Jangan lupa loh, dari panitia 9 itu 4 diantaranya ulama. Merepresentasi tokoh Islam. Dari NU Kiai Wahid Hasim, dari Muhammadiyah itu Kiai Kahim Musakir, dari Sarekat Islam itu Agus Salim dan Abi Kusno Cokrosohoso. Dari 9 panitia 9 itu hanya satu yang Kristen, Ahmad Maramis, ya dari Minahasa. 8 itu Muslim, termasuk Soekarno dan Hatta. Kalau mau ngotot-ngototan sebenarnya. Tapi kan di satu hari pasca proklamasi tanggal 18 Agustus disepakati kalimat sila pertama yang dirumuskan di Piagam Jakarta itu dirubah menjadi sebuah kalimat universal yang mengcover, yang merangkum seluruhnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini pilihan yang sangat strategis. Seandainya tidak, mungkin Indonesia tidak akan seperti saat ini. Kita tidak lagi mungkin bilang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena waktu itu bergolak beberapa daerah di Indonesia Timur, kalau masih begitu bunyinya, ya kita lepas aja dari Indonesia. Kan sama saja kan? Sama saja. Iya betul. Kita hidup di sini gitu. Nah, sehingga Muhammad Hatta dan kawan-kawan sepakat, ya sudah, demi persatuan bersama, persatuan bangsa. Karena kan cita-cita founding father kita, Indonesia yang dibayangkan bukan sekedar yang saat ini loh, dari Sabang sampai Merauke, tapi juga mencakup Kalimantan bagian utara yang sekarang masuk di wilayah Malaysia. Timor Portugis juga disebut atau Timor Leste. Tapi kan secara politik itu tidak kuat karena daerah-daerah ini bukan jajahan bukan daerah Hindia Belanda.
Tapi pilihan ini luar biasa sebenarnya. 76 tahun loh negara ini sudah berdiri. Bayangkan Uni Soviet dari 1918, 1991 bubar, 73 tahun. Ya, kita sudah 76 tahun. Mas bertahan. Yugoslavia berdiri 1918 kalau tidak salah. Ya. Tapi 1991, 1992 tanpa Italia, ada Bosnia, ada Kroasia. Sekarang menjadi 7 negara. Mungkin karena otoritarianisme itu ya, Iya. yang membuat mereka sulit bertahan gitu. Atau misalnya cita-cita Mahatma Gandhi yang menyatukan anak benua India menjadi satu negara besar. Ya. 1947 merdeka, 1956 Pakistan berdiri. Hanya 2 agama, Hindu dan Islam. Ya. Tapi India Muslim yang kemudian menjadi Pakistan dan belakangan juga satu lagi negara berdiri namanya Bangladesh. Itu hanya 2 agama. Tapi akhirnya tidak bisa menjadi satu negara gitu. Apalagi kalau kita bicara Timur Tengah, Iya, iya. negara-negara Arab. Ya, Satu memang, ya. agama, bisa dibilang satu Homogen, agama ya. homogen ya. Homogen lah. Iya. Bahasa, bangsa, tapi banyak negara. Indonesia banyak agama, banyak bahasa, banyak suku, tapi Satu negara. Satu negara. Itu uniknya ya. Itu uniknya kita gitu loh Dan sebagai 76 tahun alhamdulillah bertahan. iya. Belum ada tanda-tanda akan berubah insya Allah gitu. Nah, terus apa pula itu konsep nasionalisme? Karena kan akhirnya kita sebagai nation state ya, negara bangsa, akhirnya kita mengusung nasionalisme sebagai cara berekspresi kita untuk bernegara gitu. Iya. Nah, konsep nasionalisme itu sendiri yang dipahami khususnya dalam konteks keindonesiaan kita seperti apa sebenarnya? Nasionalisme itu kan istilah Ya. paham kebangsaan, Ya. sebuah paham yang menyatukan kita berasa sebagai nation yang sama. Ya, secara politik kemudian kita bersepakat dalam satu state yang sama. Nation dan state itu beda sebenarnya. Nation itu bangsa, state itu negara. Itu konsepnya beda. Misalnya orang Wales ketika ditanya apa nationmu, ya dia bilang Wales. Tapi apa statemu? Britania. Gitu ya. Orang Wales, orang Skotlandia, ya kan? Tapi kita misalnya, kamu bangsa apa? Kita menyebut bangsa Indonesia. Ya. Mau dia orang Sumatera, mau dia orang Maluku, misalnya, mau dia orang Sulawesi. Kamu bangsa apa? Bangsa Indonesia. Negaramu apa? Negara Indonesia. Nah, jadi nasionalisme itu adalah sebuah paham kebangsaan. Memang yang disebut Indonesia ini komunitas imajiner. Iya, komunitas imajiner. Komunitas imajiner yang didasarkan pada kesamaan historis. Ya, istilahnya dulu nasib sepenanggungan karena kita sama-sama dijajah oleh Belanda. Ya. Yang dipersatukan. Dipersatukan oleh perasaan senasib dan sepenanggungan, punya cita-cita yang sama, punya harapan yang sama, bermufakat membentuk sebuah state yang sama Untuk dan hidup bersama. nation yang sama, membentuk sebuah nation baru kan? Nation baru, betul. Yang disebut dengan Indonesia. Nah, nasionalisme itu sebuah paham kebangsaan yang mengikat kita dalam sebuah cita-cita politik yang sama, harapan yang sama. Ya kalau tanpa harapan, tanpa cita-cita yang sama, untuk apa kita bersama? Ya, Ya. betul. Sepasang suami istri kalau tidak punya harapan dan cita-cita yang sama, ngapain sama-sama gitu kan? Ya aja masih jomblo nggak paham. Tapi kan Sudah ada harapan. Sudah harapan Untuk ke sana gitu. Ya, insya Allah. Ini cita-cita dan harapan itu yang menyatukan kita. Nah, yang problem adalah ketika nasionalisme ini coba divis-ofiskan, dibentur-benturkan dengan agama, bahwa nggak ada dalil dari agama. Iya, Loh, iya. ya mungkin agama tidak menyebut secara eksplisit paham nasionalisme itu sebuah paham yang baru, betul. Ya. Tapi apakah benar-benar bertentangan dengan agama? Mari kita cek. Identitas kebangsaan itu tidak terlarang loh dalam agama. Ya, kalau kita baca misalnya sejarah kita di Islam, ada beberapa sahabat Nabi menggunakan penamaan berdasarkan dia dari bangsa apa. Misalnya Huzaifah al-Yamani, Suhaib al-Rumi, ya kan, itu menggunakan nama Abu Zar al-Ghifari, identitas kebangsaan, identitas kesukuan. Dia berasal dari mana? Iya. Dia berasal dari negara mana? Jadi identitas kebangsaan itu bukan sesuatu yang terlarang. Ya. Itu sah-sah saja. Secara primordial kita mengikatkan diri, kita mengafiliasikan diri pada satu bangsa. Itu fitrawi dan menarik. Uniknya Indonesia ini sebuah
nation yang dibangun atas imajinasi bersama tapi mampu menyatukan kita. Bedakan misalnya Jawa, Bugis, Batak, itu kan identitas kesukuan yang sudah berakar jauh. Ya. Ya. Kita tidak bisa bilang itu imajin. Iya, betul. Ya toh? Tapi Indonesia itu kan sebuah komunitas imajiner tapi berhasil mengakar gitu, menyatukan kita yang beragam identitas ini. Ya, ya. Nah, jadi kalau mau dibentur-benturkan dengan agama itu salah kaprah. Justru akan jauh lebih banyak mudaratnya. Ya, ya. Agama memerintahkan kita apa? Untuk taat pada konsensus. Hukum. Untuk taat pada perjanjian. Betul. Jangan melanggar perjanjian. Taat pada perjanjian itu adalah sebuah kewajiban. Di Al-Maidah ayat 1 misalnya, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, peganglah, taatlah pada akad perjanjian. Jadi sebuah perjanjian, sebuah konsensus bersama itu harus dihargai. Nabi misalnya pernah melakukan perjanjian dengan kelompok kafir Quraisy. Ya. Ketika kekuatan Nabi sudah cukup kuat dan siap memasuki Mekah, melakukan penaklukan, tapi ditawari perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Ya. Bahkan ada beberapa klausul secara eksplisit itu merugikan umat Islam, tapi Nabi taat pada perjanjian itu. Jadi kewajiban sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, khusus kita sebagai seorang muslim, ya, adalah kewajiban untuk taat pada konsensus, pada perjanjian. Dan ketika melanggar perjanjian itu celahannya luar biasa. Iya. Quran misalnya kalau kita menggunakan analogi, misalnya ikatan perjanjian pernikahan, akad nikah itu disebut mitsaqan galiza, ya, sebuah ikatan yang kuat. Nah, demikian pula perikatan, perjanjian yang mengikat kita sebagai sebuah nation state itu harus kita wajib hukumnya untuk Nikah kita, saja ya, nikah saja yang wajib. perjanjian dua orang. Ini saja. apalagi perjanjian sekian juta orang Iya, betul. yang diwakili oleh para tokoh, itu wajib kita jaga, wajib komitmen itu wajib kita jaga. Tidak ada alasan. Jadi agama sebenarnya semakin menguatkan kita untuk mempertahankan apa yang disebut dengan nasionalisme, mengimplementasikannya, mewujudkan cita-cita bersama. Cita-cita bersama kita kan totalitas belum terwujud. Kita harus akui itu. 76 tahun merdeka, ya istilahnya Tan Malaka merdeka 100%, mungkin kita belum. Iya. Kedaulatan ekonomi kita belum. Ya kan, kedaulatan politik sepenuhnya mungkin kita belum. Iya. Tapi yang patut kita syukuri, 76 tahun ini bukan usia yang singkat loh. Singkat, betul. Untuk dibandingkan dipertahankan. usianya Uni Soviet yang cuma 73 tahun kan. Iya. Dibandingkan usianya negara India Raya yang cuma 4 tahun kalau tidak salah. Iya. Ya kan? Kita luar biasa. Betul. Ini jangan dikeropok, jangan digerogoti lah ini. Iya. Iya. Karena kan ya kita tahu ada Apalagi dengan dalih agama ya, janganlah. Justru agama itu harus semakin menguatkan. justru itu ya, justru ini bangsa ini terbentuk karena ada ini ya, ada Iya. keterlibatan ulama-ulama kan. Ya. Jadi kalau kita pakai logika hukum Islam, Quran, Sunnah, Ijma, Ijma ulama, kesepakatan ulama. Betul. Iya ya. Jadi orang yang taat pada ijma, taat pada ulama ya taat pada sunnah kan. Ya. Ikut sunnah berarti taat pada Quran. Urutannya kan seperti itu. Ya. Ya. Indonesia ini ada salah satu yang menguatkan adalah ijma ulama. Betul, Resolusi jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari tahun 45, ya. Waktu perang Surabaya itu luar biasa loh. Betul. Nah, jadi kalau kita mau bicara hukum agama, mempertahankan NKRI itu adalah kewajiban agama. Ya. Setidaknya ketaatan kita pada ijma ulama. Betul. Ya, ulama warasatul anbiya itu jelas kan. Nah, ada yang menarik fenomena yang baru saja terjadi, Kak. Ada satu keluarga rumah yang itu bukannya memasang bendera Indonesia gitu ya, tapi justru memasang bendera negara lain gitu. Palestina kan? Iya. Begitu. Nah, itu artinya bahwa secara simbolik ya, sikap nasionalis kita juga itu masih rapuh ya kan? Buktinya ternyata ada yang ini ya, yang tidak menghargai nasionalisme simbolik itu gitu. Nah, pertanyaannya memang apakah penting kita mengekspresikan nasionalisme dalam bentuk simbolik itu gitu? Ada teori namanya nasionalisme banal, nasionalisme sehari-hari. Ya. Teori Michael Billig. Jadi nasionalisme simbolik dalam bentuk perayaan-perayaan, masang bendera, peringatan 17 Agustus, upacara, itu kan sebenarnya nasionalisme simbolik. Nasionalisme banal. Baru-baru selesai Olimpiade, ya, ketika pasangan ganda putri kita
menang, Iya. kita Medali emas ya. medali emas, semangat nasionalisme kita muncul. Ini nasionalisme sehari-hari sebenarnya. Ya, memang tidak substantif, tapi penting. Ya. Hal-hal seperti itu penting untuk menjaga spirit. Ya. Upacara itu penting sebenarnya. Menjaga dia sebagai monumen, menjaga semangat. Iya. Perayaan-perayaan itu penting. Ya. Untuk menjaga sebagai monumen sebenarnya, monumen historis. Sehingga, tapi tentu tidak boleh berhenti di situ. Iya. Dari nasionalisme simbolik kita beranjak ke nasionalisme substantif. Betul. Ya, apa nasionalisme substantif? Kembali kepada cita-cita awal. Bangsa Indonesia ini didirikan. Ya. Kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan ada 3 tujuan. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan ketuhanan dan seterusnya, ya, 5 sila Pancasila itu. Nah, kita kembali ke situ. Sudahkah 3 poin ini terlaksana? Ya, kita harus jujur mengakui belum benar-benar terlaksana. Ya kan? Amanah konstitusi itu belum benar-benar terlaksana, tapi tidak menjadi alasan kita untuk pesimis, untuk apatis. Betul. Kita masih gini, sepasang suami istri menjalin sepakat ikatan pernikahan hidup bersama, ya, untuk mencapai kesejahteraan bersama, membangun rumah tangga yang bersama, tapi kesejahteraan itu belum dicapai. Apakah itu menjadi alasan untuk pisah? Kan enggak. Betul. Ya, apalagi kita ini yang sudah 76 tahun bermufakat. Sayang sekali kalau hanya karena itu. Justru ini menjadi penyemangat buat kita. Disitulah nasionalisme substantif. Kita bersama, ya, kalau ada istilah yang dulu sering diulang-ulang oleh Soekarno, namanya gotong royong. Ya, gotong royong ini kan sebenarnya ekstrak dari seluruh kearifan lokal Indonesia. Ya. Kalau kita di Bugis Makassar ada sifat katau, sifat tua, sifat tokong, ya. Itu kan sebenarnya konsep gotong royong, di mana kita saling menopang satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, saling menghidupkan satu sama lain. Nah, ini yang harus kita inilah nasionalisme substantif, yang implementatif, ya, yang diimplementasinya adalah kita satu bangsa Indonesia. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling menghidupkan, mari kita saling merawat, mari kita saling mendukung. Berproses. Kita beda suku, beda agama, justru disitulah keunggulan kita. Sama-sama berproses untuk menuju bangsa yang lebih baik. Bangsa yang lebih baik. Betul. Tapi dengan tidak mengabaikan nasionalisme simbolik tadi itu penting untuk merawat kebersamaan itu menjadi monumen. Seperti saya sedang sekali menggunakan analogi pernikahan, ya, supaya Haji juga semangat. Perayaan ulang tahun pernikahan itu penting gak sih? Ya penting lah. Sebagai momen refleksi bersama gitu, bahwa sudah sekian tahun kita menjalani pernikahan. Bahwa masih banyak yang belum tercapai. Iya. Justru di situ lah ya kita bercita-cita, penyemangat untuk bercita-cita untuk membahagiakan rumah tangga yang bisa membahagiakan begitu. Kalau teori yang betul jadi kan praktek tapi yang belum. Seperti itu ya bangsa. Bangsa kita seperti itu. Apa sih yang membuat kita bertahan hidup kalau bukan harapan? Kalau sudah tidak ada harapan lagi, ngapain kita hidup? Betul. Ya, ngapain kita lanjutkan kehidupan ini? Makanya momen kemerdekaan ini menjadi batu loncatan kita lagi ya, untuk menguatkan komitmen kebangsaan kita ya, mencapai cita-cita bersama. Substantif, kita bersama. Gitu. Ya. Kita punya tokoh besar seperti Soekarno yang diakui dunia loh. Orang Eropa, orang Timur Tengah, bahkan sampai di Timur Tengah dikenal beliau Ahmad Soekarno, ya. Karena jasanya yang luar biasa bagi dunia, khususnya dunia Islam, itu luar biasa. Di tengah pertarungan ideologi kapitalisme dan komunisme, blok barat dan blok timur, Soekarno mengajak negara-negara dunia ketiga untuk bersatu dalam sebuah kelompok non-blok. Ketika masih banyak negara-negara Asia Afrika yang belum merdeka, Soekarno menginisiasi konferensi Asia Afrika. Ini kan kita punya memori, kita punya sejarah besar yang harus kita ulang kembali gitu ya. Dan dalam tentu saja dalam konteks yang berbeda. Tahun 1950-an dengan 2000, era 2000-an itu tentu beda. Tapi spiritnya kita harus tetap lanjutkan dalam bentuk secara implementatif sesuai dengan konteks zaman kita. Sebagaimana 3 cita-cita awal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tadi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban perdamaian dunia. Perdamaian dunia. Oke, mantap. Ini makin menarik pembahasan kita. Nah, ini terakhir Kak. Apa harapan Kasabara sendiri ya di hari kemerdekaan ini agar nasionalisme kita makin tumbuh
agar cita-cita bangsa ini bisa diraih melalui komitmen ya, proses bersama ya, menuju dengan komitmen kuat bersama Iya. gitu. Tentu mempelajari kembali sejarah itu penting. Sejarah bangsa itu penting. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, kata Bung Karno ya. Jas merah. Jas merah, betul. Ya, kita tidak boleh lupa, tidak boleh mengabaikan sejarah bangsa kita. Bagaimana para pendahulu kita itu dengan segenap ikhtiarnya, dengan pengorbanan darah, harta, dan air mata, jiwa raganya untuk bisa eksis negara Republik Indonesia ini, NKRI ini. Nah, itu penting untuk bagi kalangan milenial meresapi kembali sejarah perjuangan bangsa, untuk dijadikan spirit, untuk dijadikan inspirasi dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi komitmen bersama itu penting untuk tetap dijaga dan diimplementasikan bersama. Dalam perbedaan, nah, otomatis kita penting untuk ya menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan. Kita berbeda agama, kita berbeda suku, itulah kekuatan, kesyukuran kita. Kita ragam berupa, tapi bersepakat untuk ada satu identitas bersama yang mengikat kita. Itu yang harus kita jaga. Agama mestinya menguatkan, bukan menggerogoti. Ya. Itu yang paling karena ya egosentrisme agama gitu. Ya, komitmen untuk menjaga Pancasila sebagai sebuah kalimatun sawah kita bersama, sebagai common platform kita bersama. Syukur loh, 76 tahun kita bisa bertahan, ini luar biasa. Ya. Dan syukur juga kita tidak berada dalam negara yang otoriter. Iya, totalitarianisme itu tidak. Mari kita jaga semangat kebangsaan. NKRI harga mati itu harus betul-betul masuk dalam diri kita. Sudah berhenti apatis, berhenti pesimis, kita tetap optimis. Bahwa masih banyak bengkalai-bengkalai yang harus kita selesaikan. Masih banyak harapan yang perlu kita wujudkan. Justru itu menjadi penyemangat kita. Supaya NKRI ini tetap eksis sebagaimana cita-cita kita bersama. Kalau menjadi negara yang, kalau dalam istilah agama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang makmur, sejahtera, dan mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan Tuhan. Ya, Indonesia memang bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negara yang berdasarkan nilai-nilai agama, dan Pancasila merupakan objektifikasi, kalau saya sebut objektifikasi dari seluruh nilai universal agama dan kearifan luhur bangsa Indonesia. Oke. Siap. Menarik sekali quote terakhir dari Kak Sabara, dan saya pikir sampai di sini saja Kak Sabara ya. Oke. Ya, kita ucapkanlah selamat hari kemerdekaan. Selamat hari kemerdekaan Indonesia dan warga negaranya yang ke-76. Yang ke-76. Ya. Dirgahayu, panjang umur selalu. Panjang umur selalu. Merdeka. Ya. Oke, sampai di sini saja dulu. Semoga rasa nasionalisme kita makin tumbuh dan makin percaya diri untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.